Hobi saya itu membaca. Itulah kacaunya membaca jadi hobi ya. Hobi saya membaca dari dulu, saya memang hobinya membaca, tapi saya juga hobi olahraga. Dulu waktu saya remaja, saya suka lari. Saya juga berlatih bela diri waktu itu, sempat berlatih tinju waktu saya SMP, SMA gitu ya. Tapi kemudian saya melihat ya itu terlalu terlalu keras gitu. Kemudian selama kuliah saya olahraganya cuma jalan kaki. Kemudian sewaktu sudah bekerja saya memilih berenang sebagai olahraga. Tapi sampai saya lakukan agak intens gitu sampai dengan COVID gitu ya. COVID yang kemarin terputus. Nah sampai sekarang saya ingin mulai lagi lah gitu untuk berenang. Jadi berenang, membaca, sekarang jalan kaki lah, lebih banyak jalan kaki sambil dengar musik gitu ya. Ya itu olahraganya. Jadi dulu pernah berlatih Aikido juga, cukup lama, hampir 7 tahun gitu. Tapi kemudian karena ada cedera punggung saya hentikan gitu. Sekarang lebih banyak jalan kakinya. Kuliner dulu hantam aja semuanya, tapi sering dengan usia gitu ya, saya mengurangi makan daging merah misalnya gitu. Saya mengurangi makan itu, selain memang nggak begitu doyan daging merah dari dulu juga gitu. Ayam masih oke, tapi saya penyuka tempe, mau digoreng, mau dibacem, mau dibikin sambal, saya sangat suka dengan tempe. Selebihnya itu seafood, karena saya pemakan seafood yang cukup progresif gitu ya. Jadi segala jenis ikan segala macam saya suka gitu ya. Dan suka minum susu kedelai juga. Susu kedelai gitu. Susu sapi saya kurang karena saya nggak begitu tahan dengan laktosanya gitu. Jadi perut saya itu suka nggak kompromi gitu ya. Suka error gitu kalau minum itu. Jadi ya minumnya susu kedelai lebih gitu. Sekali-sekali ada minum cappuccino dengan susu sapi ya, kalau kondisi lagi oke, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang saya minum kok error gitu ya. Perutnya sakit, terus wah pokoknya nggak enak, begah dan lain sebagainya. Ya itulah, jadi kita semua coba mengenali tubuh kita sendiri ya. Kan beda-beda setiap orang, jadi apa yang jangan, apa yang boleh, atau boleh dalam takaran tertentu. Kalau melebihi pasti error gitu ya, kita sendirilah yang tahu, ngukur-ngukur aja gitu. Ya selalu dibuat family time lah, karena itu penting. Saya kan sejak lama komuter Jogja dan Jakarta. Rumah saya di Jogja, anak istri tinggal di Jogja, bekerja tuh di Jakarta. Jadi setiap akhir pekan saya pulang. Dan komunikasi tiap hari dibangun lewat video call, lewat apa gitu ya, selalu pagi dan sore, malam kadang-kadang itu kita, atau anytime itu tetap terhubung lah dengan keluarga. Weekend kebanyakan ya pulang ke rumah, kecuali ada tugas-tugas ya. Dan sekarang lebih banyak tugas-tugas. Iya, begitu pola kerjanya. Jadi saya tuh kalau akhir pekan biasanya saya suka nonton film, saya suka baca buku, baca novel yang bagus ya. Atau ada buku terbaru tentang isu-isu yang kontemporer. Atau kadang-kadang juga baca buku-buku yang sedikit akademik gitu, walaupun kemudian nggak bisa menghabiskan semuanya pastinya gitu. 2-3 chapter udah ngantuk karena berat gitu ya. Jadi saya baca kebanyakan esai-esai gitu ya, esai atau buku-buku yang buku-buku sains tapi ditulis dengan populer gitu ya. Ada banyak dan saya senang itu buku-buku yang seperti itu. Buku-buku tentang bisnis,
inovasi dalam bisnis, teknologi, terus soal komunikasi, soal media, soal politik, soal sejarah. Nah, itu area yang saya suka gitu. Yang pertama, jangan pernah putus asa, ya, kerja keras, terus bersikap jujur, itu penting sekali. Jujur dengan diri sendiri juga, ketika punya relasi dengan orang lain, karena itu bagian membangun integritas diri ya. Nah, itu penting. Peningkatan skill dan pengetahuan yang adaptif dengan perkembangan, itu juga penting. Dan berpikiran terbuka, saya kira itu yang akan membuat kita bisa bertahan gitu ya. Dan tentu saja sikap optimistis itu penting, dan butuh juga satu sikap yang lebih ke dalam, reflektif, meditatif gitu. Itu penting untuk membuat pikiran dan hati kita itu bisa sinkron, dan kita juga bisa stabil di tengah banyak goncangan-goncangan gitu ya. Ya, itu bisa memperkaya kecerdasan spiritual lah gitu. Itu saya kira juga penting, karena di dunia yang abad 21 ini kan uncertainty begitu tinggi. Jadi nggak usah stres, karena setiap zaman memang punya tantangan-tantangannya. Para pendahulu kita yang hidup di awal abad 20 juga mengalami hal yang sama. Guncangan-guncangan teknologi di tahun 1920-an sampai 1950-an sama juga. Bahkan di abad 20 nenek-nenek kita atau para pendahulu kita itu menghadapi guncangan-guncangan politik yang lebih gila lagi. Ada perang dunia, 2 kali perang dunia ya. Ya, Indonesia merdeka juga di tahun-tahun itu ya. Jadi setiap zaman saya kira kita punya tantangan masing-masing. Untuk abad 21 tantangan kita berkisar kepada soal-soal teknologi, lingkungan hidup, ya, energi dan pangan. Saya kira di area-area ini yang perlu generasi sekarang memberikan perhatian, gitu. Tentu saja values, kemudian nilai, ya, nilai ini penting sekali, terutama life purpose-nya, tujuan hidup ini apa segala macam itu tuh harus jelas buat anak-anak muda sekarang ini, gitu, sehingga mereka bisa mengisi journey-nya itu dengan lebih bermakna gitu loh. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Ya, memang kehidupan selalu itu ada naik turun, tapi jangan pernah menyerah. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Semasa kita masih punya energi untuk bangkit terus gitu. Walaupun cuma menegakkan kepala aja, itu juga satu upaya untuk tetap bisa terus maju ya.